أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Respected Naib Amir Saab, distinguished guests, brothers and sisters, Assalamualaikum warahmatullah. Selama 1 dekade terakhir, kita telah menyaksikan meningkatnya intoleransi di seluruh dunia. Retorika kebencian yang digunakan oleh kelompok ekstrim dan para politisi telah berkembang secara signifikan. Umat Muslim telah mengalami bentuk kebencian semacam ini dengan tingkat yang terus meningkat sejak tragedi 9/11. Dengan munculnya media sosial, retorika semacam itu justru semakin menjadi-jadi dan telah menipu banyak orang yang kurang informasi untuk mempercayai omong kosong yang tidak masuk akal. Dalam hal ini, situasi pribadi saya agak unik. Saya adalah seorang mu'alaf dan satu-satunya Muslim di antara keluarga besar saya. Saya memiliki kerabat dari berbagai latar belakang agama dan politik. Sebagian besar beragama Kristen. Tetapi banyak juga yang tidak memiliki afiliasi agama sama sekali. Beberapa berpandangan sangat kiri, dan yang lain bahkan lebih jauh ke kanan. Sayangnya, beberapa dari mereka telah terjebak dalam perangkap intoleransi penuh kebencian ini. Tak ada tempat di mana hal ini lebih tampak jelas dibandingkan di media sosial. Beberapa tahun yang lalu, saya sempat menonaktifkan akun Facebook saya karena merasa itu hanya membuang waktu. Namun beberapa tahun kemudian, saya mengetahui bahwa propaganda kebencian terhadap Muslim sedang dipromosikan oleh kerabat saya sendiri, sehingga saya merasa perlu untuk mengaktifkannya kembali dan menanggapi hal tersebut. Saya berhasil meredam propaganda yang menjengkelkan itu sampai tingkat tertentu. Namun, saya masih menemui unggahan semacam itu dari waktu ke waktu. Pertimbangkan unggahan Facebook berikut yang dibagikan oleh 2 kerabat saya belum lama ini. Ini adalah unggahan yang panjang, jadi saya hanya akan membagikan beberapa baris pertama. Alasan sebenarnya Thomas Jefferson memiliki salinan Al-Quran. Sejarah 232 tahun perjuangan kita melawan Islam dan mengapa hal ini tidak lagi diajarkan di sekolah negeri kita. Ketika Thomas Jefferson menyadari bahwa tidak ada jalan untuk bernegosiasi dengan Muslim, ia membentuk pasukan yang sekarang dikenal sebagai Marinir. Wow! Siapa yang menyangka bahwa Korps Marinir AS ada untuk tujuan memerangi Islam? Unggahan itu kemudian melanjutkan kisah konflik dengan negara-negara barbari yang dipenuhi dengan omong kosong penuh kebencian seperti ini dari awal. Atau bagaimana dengan meme ini yang muncul beberapa minggu lalu? Sebodoh apa kita? Kita membiarkan pemerintah membanjiri negara kita dengan Muslim, memberi mereka tunjangan seumur hidup dengan banyak istri, lalu memberitahu kita bahwa kita tidak boleh menyinggung mereka atau kita akan dipenjara. Imigrasi Islam telah menghancurkan setiap negara di Eropa dan akan menghancurkan Kanada dan AS juga. Apakah kita sebodoh itu hingga hanya berdiri diam menyaksikan hal ini terjadi pada negara kita? Tidak mudah melihat propaganda kebencian yang begitu terang-terangan diposting oleh keluarga sendiri tentang dirimu dan keyakinanmu. Tragisnya, unggahan-unggahan ini menunjukkan betapa banyak orang di Amerika yang masih begitu bodoh dan mudah tertipu dalam hal menstereotipkan mereka yang berbeda atau yang tidak mereka pahami. Dalam dunia politik, sikap yang memecah belah tidak hanya terbatas pada satu pihak saja. Kedua belah pihak sama-sama memilikinya. Saya sering melihat unggahan dari teman dan keluarga di lini masa saya yang menentang kerjasama lintas partai. Terkadang, mereka bahkan menganggap setiap upaya untuk berkompromi dengan partai lain sebagai bentuk pengkhianatan yang hanya memperparah polarisasi dalam dunia politik. Sikap seperti ini terhadap kerjasama lintas partai sangatlah beracun. Menolak berkompromi dengan separuh atau sepertiga warga negara yang tidak sependapat denganmu bukanlah hal yang membangun. Memisahkan diri berdasarkan pandangan politik justru menganjurkan peluang untuk berdialog secara konstruktif dan hanya memastikan bahwa pihak lain tidak akan pernah benar-benar memahami sudut pandangmu. Pendekatan seperti ini melahirkan ruang gema atau echo chambers, tempat orang hanya mendengarkan mereka yang sependapat dan memiliki pandangan yang bias. Mereka hanya mengikuti sumber berita yang mendukung pandangan mereka dan menguatkan prasangka yang sudah mereka miliki. Para komentator yang bias akan mengabaikan fakta yang tidak sesuai dengan sudut pandangnya, atau memelintir fakta tersebut agar terdengar sejalan dengan keyakinan mereka.
Di media sosial, hal ini menjadi sangat ekstrim sampai-sampai klaim-klaim yang tidak bersumber dan bahkan tidak berdasarkan fakta sama sekali disebarkan sebagai kebenaran. Anonimitas media sosial memungkinkan orang-orang ini untuk berkata secara berlebihan dan mengatakan hal-hal yang biasanya tidak akan mereka ucapkan secara langsung. Ruang Gema jarang sekali mendorong dialog atau kerjasama yang nyata. Sebaliknya, mereka menggambarkan lawan politik sebagai orang jahat dan amoral. Alih-alih bekerja sama dengan orang-orang jahat ini, yang dianggap penting justru adalah menentang mereka habis-habisan. Mereka harus ditakuti, bukan diajak berkompromi, dan akibatnya perbedaan pendapat berubah menjadi permusuhan dan akhirnya berkembang menjadi ekstremisme dan kekerasan. Masih ingat dengan omong kosong soal creeping syariah? Itu adalah contoh sempurna dari propaganda kebencian yang didasarkan pada ketakutan irasional yang sama sekali tidak dapat dibuktikan. Namun, propaganda itu mempengaruhi jutaan orang di seluruh Amerika. Bahkan, sempat ada rancangan undang-undang di beberapa negara bagian yang benar-benar diajukan untuk disahkan, padahal tidak ada satupun bukti nyata bahwa umat Muslim sedang berusaha menerapkan syariat Islam dalam sistem hukum AS. Bersamaan dengan propaganda kebencian anti-Muslim lainnya, kita melihat peningkatan kejahatan kebencian terhadap Muslim. Perempuan Muslim diserang, masjid-masjid diserang. Kini kita bahkan melihat sinagoga dan gereja pun ikut menjadi sasaran. Apa jadinya negara ini jika kita sudah tidak bisa lagi merasa aman di rumah ibadah dan harus meningkatkan pengamanan? Sudah saatnya untuk berubah. Kita perlu membangun dialog yang konstruktif, bukan terus-menerus mundur ke zona nyaman kita masing-masing, di mana kita bisa mengatakan apapun tentang orang lain tanpa dipertanyakan. Perubahan ini dimulai dari cara kita berbicara kepada dan tentang satu sama lain. Kita harus saling berbicara dengan penuh hormat. Hanya karena seseorang tidak setuju denganmu, bukan berarti mereka adalah orang jahat. Satu hal yang mengejutkan saya adalah betapa cepatnya sebagian orang langsung melompat ke kesimpulan ekstrim, membandingkan orang lain dengan tiran paling kejam dalam sejarah seperti Hitler atau Stalin. Demikian pula bahasa yang kasar tidak akan membawa hasil. Jika kamu menggunakan kata-kata keras dan menghina terhadap lawanmu, kamu tidak akan meyakinkan mereka akan apapun. Orang yang memiliki harga diri pasti akan langsung menutup diri jika kamu sudah meracuni sumur dari awal. Pada titik itu, kamu sebenarnya hanya berbicara untuk memuaskan kelompok sendiri dan berusaha mengesankan orang-orang yang sudah sependapat. Jangan jadikan ini soal egomu, melainkan jujurlah dalam berdiskusi. Al-Quran yang suci mengatakan, "Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang paling baik." Quran, Surat An-Nahl, ayat 126. Berdebat dengan cara yang terbaik berarti tetap tenang. Itu berarti kita melakukannya dengan martabat, kebaikan hati, dan niat yang tulus. Tujuan dari diskusi kita adalah untuk menciptakan pemahaman, bukan untuk memperbesar perpecahan atau memuaskan ego kita. Ini juga berarti bahwa kita menggunakan akal sehat, bukan bertahan pada posisi yang bertentangan dengan logika. Kadang-kadang, ide orang lain lebih baik daripada ide kita sendiri, dan kadang-kadang ada lebih dari satu cara untuk mencapai hasil yang sama. Orang berasal dari latar belakang yang berbeda dengan sudut pandang yang berbeda pula. Seseorang yang berasal dari daerah pedesaan mungkin memiliki pandangan dan pengalaman yang berbeda dibandingkan dengan seseorang dari kota. Sebagaimana orang-orang dari berbagai belahan dunia juga bisa berbeda pandangan. Apa yang berhasil di satu tempat, belum tentu berhasil di tempat lain. Oleh karena itu, penting untuk mencoba memahami sudut pandang tersebut dan saling memperlakukan dengan hormat. Ruang Gema atau echo chambers menghalangi seseorang untuk memahami sudut pandang pihak lain. Mereka menyajikan komentar yang bias dan memutarbalikkan pandangan yang berseberangan. Kadang-kadang, pandangan dari seorang ekstremis digambarkan seolah-olah sebagai pandangan mayoritas. Dalam banyak kasus, jika kita benar-benar menjalin dialog dengan orang tersebut, kita akan memahami sudut pandangnya. Meskipun kita mungkin tidak sepakat, kita tetap bisa memperoleh pemahaman dan rasa hormat terhadap pandangan mereka. Sedikit empati bisa berdampak besar. Sebagai Muslim, kita telah berulang kali menyaksikan bagaimana pandangan ekstremis dari para teroris digambarkan seolah-olah sebagai pandangan arus utama. Jika orang-orang yang percaya pada gambaran keliru ini bersedia meluangkan waktu untuk berbicara dengan kita,
dan memahami apa yang sebenarnya kita yakini, maka mereka tidak akan memiliki ketakutan yang tidak perlu akibat kesimpulan yang keliru. Diskusi yang baik membutuhkan kemampuan mendengar yang baik. Saling menjatuhkan, atau mudslinging, terlalu sering terjadi dalam diskusi di zaman sekarang. Alih-alih memperdebatkan isu yang sebenarnya berdasarkan substansi, banyak orang justru berusaha merusak reputasi lawannya agar orang lain menjauh dari mereka. Saling mencela dan pembunuhan karakter bukanlah jalan menuju diskusi yang beradab. Saya ingin membagikan sebuah kisah tentang Al-Masih yang dijanjikan, yang tiada lain beliau adalah pendiri dari Jemaat Muslim Ahmadiyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, serta teladan beliau dalam hal ini. Pada tahun 1897, beberapa penentang Hazrat Masih Maud atau Al-Masih yang dijanjikan bersekongkol untuk mengarang tuduhan konspirasi pembunuhan terhadap beliau. Seorang saksi muncul, bernama Abdul Hamid, yang mengklaim bahwa Hazrat Masih Maud menawarkan uang kepadanya untuk membunuh Dr. Martin Clark, seorang misionaris Kristen yang dikenal sebagai pengkritik Islam dan Hazrat Masih Maud. Salah satu saksi yang dipanggil adalah Maulavi Muhammad Hussein, seorang penentang vokal terhadap Hazrat Masih Maud yang kerap melontarkan serangan terhadap beliau. Tidak mau melewatkan kesempatan, ia dengan sukarela maju untuk memberikan kesaksian melawan Hazrat Masih Maud sebagai saksi karakter. Namun, saat pemeriksaan silang, pengacara pembela memulai serangkaian pertanyaan yang bertujuan menyerang karakter Maulavi tersebut. Hazrat Masih Maud segera menghentikannya. Sang pengacara menyatakan bahwa itu demi kepentingan beliau. Namun Hazrat Masih Maud tidak mau merendahkan lawannya dan sepenuhnya percaya bahwa Allah akan melindungi mereka. Beliau lebih memilih untuk fokus pada perkara yang sedang dihadapi dan tidak membiarkan serangan pribadi mempengaruhi hasilnya. Pada akhirnya Abdul Hamid mengakui bahwa ceritanya hanyalah rekayasa atas permintaan Dr. Clark dan tuduhan palsu itu pun dibatalkan. Dengan demikian, Hazrat Masih Maud terbebas dari segala tuduhan tanpa perlu menjatuhkan martabat saksi yang memang hadir untuk tujuan tersebut. Prinsip terpenting yang harus kita pegang dalam berdiskusi adalah kejujuran. Terkadang, para ahli putar kata atau spin doctors akan melakukan apapun demi membenarkan argumen mereka, bahkan dengan alasan yang paling tidak masuk akal. Menelusuri suatu argumen adalah hal yang baik, tetapi ketika kita memelintirnya hingga menjauhi kebenaran, kita telah melanggar prinsip kejujuran. Kita juga harus menghindari membiarkan ego kita menguasai diskusi dan menyingkirkan kebenaran demi menang debat. Merasa ingin selalu benar adalah sifat alami manusia, dan mudah sekali untuk menjadi keras kepala, mempertahankan pendapat meskipun sudah jelas kita salah. Ego kita akan menghalangi objektivitas dan akhirnya membuat kita terlihat bodoh. Al-Quran yang suci memperingatkan, dan rendahkanlah suaramu. Sesungguhnya, suara yang paling buruk ialah suara keledai. Demikian pula halnya dengan menyatakan sesuatu yang kita sendiri tidak tahu kebenarannya. Seperti pada unggahan Facebook yang saya bagikan sebelumnya, orang-orang yang membagikannya tidak tahu apakah itu benar dan tidak berusaha memverifikasinya. Banyak dari meme internet seperti itu telah dibantah berkali-kali oleh berbagai pemeriksa fakta, dan pencarian sederhana selama 30 detik di Google pun bisa menjelaskannya. Namun, karena malas, tidak tahu, atau memang ingin mempercayai sesuatu yang keliru, orang-orang tetap tidak peduli untuk mengeceknya. Seringkali akan ada saat di mana orang-orang tidak dapat mencapai kesepakatan. Ketika hal ini terjadi, maka sikap terbaik adalah sepakat untuk tidak sepakat dan berhenti sampai di situ. Kita sebaiknya menghindari agar diskusi tidak menjadi panas. Jika kita mulai merasa marah, maka saatnya untuk berhenti dan menjauh sejenak. Mengucapkan sesuatu dalam keadaan marah jarang membawa manfaat, dan besar kemungkinan kita akan mengatakan sesuatu yang nantinya kita sesali. Ada orang yang senang berdebat tetapi belum tentu mereka benar-benar percaya pada apa yang mereka katakan. Di internet, ada begitu banyak troll yang merasa puas jika berhasil memancing emosi kita. Ketika kita bereaksi dengan kemarahan, maka mereka telah berhasil mencapai tujuan mereka. Sebagian orang, seperti yang kita lihat dalam pemilu tahun 2016, dengan sengaja berusaha memprovokasi dan menciptakan perpecahan. Kita tidak akan pernah mendapatkan dialog yang jujur dengan orang-orang semacam itu. Dan ketika hal itu sudah jelas, lebih baik tinggalkan saja. Tidak ada gunanya membuang-buang tenaga. Al-Quran memerintahkan kita untuk menjadi
orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan salam. Yang sering hilang dari diskusi masa kini adalah rasa kasih sayang terhadap sesama. Banyak orang begitu sibuk mencerca lawannya, sampai-sampai mereka lupa bahwa lawan mereka juga manusia. Al-Quran Suci menetapkan, sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebaikan dan memberi kepada kaum kerabat. Dan Dia melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Ini adalah prinsip-prinsip abadi yang mengajarkan kita bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap sesama. Al-Quran menyampaikan bahwa kita tidak hanya harus memulai dengan prinsip keadilan dan sikap adil terhadap orang lain, tetapi kita harus melampaui itu dengan berbuat baik kepada mereka. Bahkan kita diperintahkan untuk naik ke tingkat tertinggi dalam berperilaku, yakni memperlakukan orang lain seolah-olah mereka adalah kerabat kita sendiri. Daripada mencerca orang lain, kita seharusnya mendekati mereka dengan kasih sayang. Bahkan terhadap mereka yang bersikap bermusuhan atau berbeda pendapat dengan kita tidak boleh bersikap kasar atau menggunakan kata-kata yang menyakitkan. Al-Quran melarang kita untuk melakukan perbuatan jahat, bahkan jika perbuatan jahat itu pertama kali dilakukan kepada kita. Dan Al-Quran dengan tegas melarang kita memulai tindakan aniaya terhadap siapapun. Nabi Muhammad SAW selalu bersedia memaafkan permusuhan dari para penentangnya. Salah satu penentang beliau adalah seorang pria bernama Abdullah bin Ubay, seorang kepala suku terkemuka di kota Madinah. Ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah dari Mekkah untuk menghindari penganiayaan yang berat, penduduk Madinah menyambut beliau dengan tangan terbuka. Madinah, yang telah lama dilanda konflik antar suku selama puluhan tahun, melihat dalam diri Nabi sosok yang memiliki sejarah dalam menyelesaikan konflik, sehingga mereka pun mengangkat beliau sebagai pemimpin kota. Abdullah bin Ubay merasa bahwa dirinya telah dilewatkan dan menjadi bermusuhan terhadap Nabi. Ia kemudian menjadi pemimpin kelompok orang-orang yang kecewa di Madinah. Meskipun secara lahiriah ia menyatakan diri sebagai seorang Muslim, ia kemudian dikenal sebagai kepala kaum munafik karena selalu mencari kesempatan untuk merongrong Nabi dan kaum muslimin. Daftar panjang pelanggarannya mencakup meninggalkan kaum muslimin saat mempertahankan kota Madinah dan menarik sepertiga pasukan, sehingga mereka menjadi sangat kalah jumlah dan berada dalam posisi yang berbahaya. Ia juga menyebarkan fitnah jahat tentang Nabi dan istri beliau, serta terus-menerus mengganggu kedamaian dan keamanan Madinah yang saat itu diserang dari berbagai arah. Puncaknya terjadi ketika ia mencemooh Nabi dengan berkata, "Nantikanlah sampai kami kembali ke Madinah, maka orang yang paling mulia di antara kami pasti akan mengusir orang yang paling hina dari kota ini." Para sahabat Nabi sangat marah mendengar ucapan ini. Bahkan, putra Abdullah bin Ubay sendiri datang kepada Nabi dan berkata bahwa jika Nabi menghendaki ayahnya dihukum mati, maka biarlah ia sendiri yang melakukannya. Namun jawaban Nabi adalah, "Jangan khawatir, selama ayahmu masih bersama kita akan perlakukan dia dengan baik dalam kebersamaan ini." Beberapa tahun kemudian, Abdullah bin Ubay wafat. Nabi pun datang untuk memimpin sholat jenazahnya. Namun, para sahabat berkali-kali memprotes, mengingat banyaknya kejahatan yang telah dilakukannya terhadap mereka. Nabi bersabda, "Allah memberiku pilihan. Aku diperintahkan untuk memohonkan ampun bagi orang-orang munafik atau tidak. Namun, jika aku memohonkan ampun sebanyak 70 kali pun, Allah tidak akan mengampuni mereka. Tapi, jika aku tahu bahwa aku bisa melampaui 70 kali, aku akan tetap melakukannya." Maka beliau pun memimpin sholat jenazah dan bahkan memberikan bajunya sendiri sebagai kain kafan untuk membungkus jenazahnya. Dari teladan ini, kita melihat bahwa Nabi yang suci tidak pernah menyimpan dendam terhadap orang-orang yang paling keras memusuhinya. Beliau selalu berusaha menciptakan kedamaian di sekitarnya, dengan tetap bersikap santun dan tidak membiarkan perlakuan buruk orang lain menjadikannya menyimpang dari prinsip-prinsip luhur yang beliau pegang teguh. Sungguh disayangkan bahwa banyak perbuatan baik dan penuh kasih sayang seringkali tenggelam oleh tindakan kebencian yang jahat. Namun,
Terkadang satu tindakan kasih sayang saja dapat menjadi jalan menuju pemahaman di tengah konflik dan luka. Umat Muslim di seluruh dunia sangat terkejut dan berduka atas serangan teroris baru-baru ini di sebuah masjid di Selandia Baru, yang merenggut begitu banyak nyawa tak berdosa. Namun kemudian terjadi sesuatu yang tidak biasa kita lihat. Seolah-olah seluruh bangsa Selandia Baru tergerak untuk menunjukkan simpati dan kasih sayang. Ribuan orang di berbagai penjuru negeri berkumpul untuk meletakkan bunga di luar masjid dan menunjukkan dukungan mereka. Jutaan dolar disumbangkan untuk keluarga korban, dan pemerintah menanggung seluruh biaya pemakaman. Azan dikumandangkan secara langsung di televisi nasional sebelum sholat Jumat. Para gadis non-muslim mengenakan hijab untuk membuat para gadis muslim merasa lebih aman. Undang-undang mengenai kekerasan senjata dan ujaran kebencian disahkan hanya dalam hitungan hari. Kita menyaksikan kasih sayang yang tulus dari Perdana Menteri Jacinda Ardern yang mengunjungi komunitas muslim untuk memberikan cinta dan dukungan, memeluk mereka dan meneteskan air mata bersama mereka. Komunitas muslim tidak pernah meminta semua ini. Namun kami sangat tersentuh dan langsung menyadari bahwa inilah jenis kasih sayang dan kepemimpinan yang sangat dibutuhkan dunia saat ini. Jika tujuan si teroris yang melakukan tindakan keji ini adalah membunuh beberapa orang, maka dia berhasil. Tapi jika tujuannya memecah belah rakyat Selandia Baru dan menciptakan kebencian terhadap Muslim, maka dia benar-benar gagal. Semangat kasih sayang inilah yang dijadikan teladan oleh Al-Masih yang dijanjikan dan yang beliau nyatakan sebagai prinsip hidup bagi setiap Muslim Ahmadi. Beliau menulis, "Prinsip yang kami pegang teguh adalah bahwa kami menyimpan kasih sayang dalam hati bagi seluruh umat manusia. Jika ada seseorang yang melihat rumah tetangga Hindunya terbakar dan tidak segera membantu memadamkan api, maka sungguh aku nyatakan bahwa ia bukan dari golonganku. Jika ada salah seorang pengikutku yang melihat seseorang hendak membunuh seorang Kristen, namun tidak berusaha mencegahnya, maka sungguh aku nyatakan bahwa ia bukan dari golongan kami." Untuk membawa perubahan, kita harus menjadikan kasih sayang seperti ini sebagai sesuatu yang lumrah. Kita harus berpaling dari mereka yang pendendam dan suka memecah belah, serta tidak mempromosikan permusuhan mereka dengan menyebarkan ucapan mereka atau memberikan perhatian kepada mereka. Yang Mulia, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, pemimpin Jemaat Muslim Ahmadiyah, pernah menyatakan bahwa publisitas adalah oksigen yang menopang sebagian besar kelompok teroris atau ekstremis. Beliau juga mengatakan, alih-alih konflik dan perpecahan, kami menginginkan agar manusia hidup berdampingan dalam damai dan harmoni. Kami berusaha membangun jembatan cinta yang menyatukan seluruh umat manusia. Diskusi dan perdebatan adalah hal yang penting bagi kemajuan umat manusia. Para pendiri bangsa besar kita menyadari hal ini, dan inilah inti dari amandemen pertama. Melalui diskusi itulah kita dapat berkembang dan mengatasi berbagai tantangan besar. Namun, manfaat dari diskusi yang produktif akan berkurang bila tidak disertai dengan akhlak yang tinggi dan perilaku yang baik. Jika kita menyertakan kejujuran, kesantunan, empati, dan kasih sayang dalam percakapan kita, maka kita telah mengambil langkah besar menuju penghapusan ekstremisme dari semua sisi dan menuju kehidupan bersama yang damai. Saya mengucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk hadir di sini hari ini, dan saya berdoa agar bersama-sama kita bisa memberikan dampak positif pada wacana publik, menyatukan sesama manusia, dan menciptakan pemahaman yang lebih baik.